Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menginginkan seseorang itu menjadi orang yang baik, yang akan dilakukan oleh Allah, dia akan diberikan pemahaman tentang urusan agamanya. Jadi kalau ada orang yang diberikan Allah pemahaman baik, pemahaman tentang agama, berarti ciri Allah menghendaki orang tersebut jadi orang baik. Assalamualaikum TV. Jelegar, blegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Andri di Saung Langit Channel. Sudah sekian lama, kurang lebih 2 minggu, saya tidak berjumpa dengan para sahabat untuk kajian Wasiatul Mustafa. Sekarang sudah hadir Pak Kiai Ahmad Bana yang sudah 2 minggu nggak ngisi kajian. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sahabat Pak Kiai juga sehat. Mudah-mudahan sahabat juga yang nonton pada sehat. Hari ini kita akan lanjutin kajian yang minggu kemarin tentang bab sholat dan mandi. Ini lebih spesifik di kajian ini. Nah, untuk tidak usah berlama-lama, saya langsung serahkan saja ke Pak Kiai untuk menjelaskan kajian yang bab selanjutnya. Mangga Pak Kiai. Terima kasih Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, Saung Langit TV channel, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kajian Wasiatul Mustafa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang lamunannya malaikat Jibril, dan kita akan melanjutkan wasiatnya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yusolli bil laili walau kahal bisyatin wal musalli bil laili ahsan wajhan. Wahai Ali, sholatlah di waktu malam. Yang dimaksud adalah sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan ya. Walau kahal bisyatin, walaupun hanya sebatas seperti orang yang sedang memeras susu kambing. Maksudnya walaupun tidak terlalu banyak ya, karena sholat sunnah tahajud itu minimal mengerjakan sholat sunnahnya itu ya 2 rakaat minimal, maksimal tidak ada batasnya kalau sholat sunnah tahajud itu. Nah, Nabi menganjurkan kepada Sayyidina Ali dan tentunya kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud di waktu malam. Kenapa? Ini sangat penting sekali, karena kata beliau, wal musalli bil laili ahsan wajhan. Maka orang yang sholat di waktu malam atau sholat sunnah tahajud itu adalah orang yang memiliki sebaik-baik wajah. Artinya orang yang biasa sholat sunnah tahajud itu wajahnya ya bersinar,
wajahnya bersinar penuh dengan cahaya dari apa yang dia lakukan, yaitu sholat sunnah tahajud itu sendiri. Nah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa, kalau di dalam syarahnya ini ada beberapa hadis Nabi yang kemudian menjadi syarah daripada bab tentang sholat pada pertemuan yang lalu. Kalau sahabat tidak lupa tentang sholat jamaah yang termasuk ke dalam lamunannya malaikat Jibril. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man shalla shalawatil khamsa ma'al jama'ati walahu khamsatu asya'a. Nah, apa kata beliau? Barang siapa yang sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan 5 perkara. Jadi ternyata manfaat atau fadilah daripada orang yang biasa melaksanakan sholat berjamaah. Berjamaah itu ya nggak mesti di masjid atau nggak mesti di musola, kita dengan istri, dengan keluarga juga itu bisa dilakukan, atau dengan teman kerja kita gitu. Nah, itu jamaah gitu ya. 5 perkara ini apa saja? Al awwalu la yusibuhu faqrun fid dunya. Yang pertama, dia tidak akan mendapatkan kefakiran di dunianya. Jadi ini ucapan Kanjeng Nabi ya. Orang yang melanggengkan atau mendawamkan sholat dengan berjamaah yang 5 waktu itu, dia tidak akan pernah menemukan kefakiran. Artinya dalam urusan ma'isyah di dunia itu nggak kesusahan. Nah, ini manfaat daripada orang yang sholat dengan berjamaah, Mas Andre. Jadi ya dimaksimalkan yang 5 waktu itu ya, khusus yang 5 waktu, berarti semuanya itu yang wajib diusahakan sholatnya melakukannya dengan jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani yarfa'ullahu azabal qabri. Yang kedua adalah Allah akan mengangkat siksa kubur. Jadi tidak ada siksa kubur. Artinya orang yang biasa jamaah itu jaminan dari Rasulullah, dia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Tapi kalau kalau pemahamannya dibalik, berarti kalau yang masih belum berjamaah belum ada jaminan. Tapi kalau yang jamaah ada jaminan. Jaminannya tidak akan disiksa di dalam kubur. Wasalisu yoto kitabahu biyaminih. Yang ketiga, dia akan menerima kitab buku catatan amalnya biyaminih dengan menggunakan tangan kanannya. Jadi nanti di hari yaumul akhirah itu semua orang akan diberikan catatan-catatan buku amalnya. Kalau misalkan orang menerima buku catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanannya, maka dia akan selamat, itu cirinya. Tapi kalau misalkan orang itu menerima buku catatan amalnya dengan menggunakan tangan kirinya, berarti dia tidak selamat. Nah, orang yang jamaah itu nanti kelak di yaumul akhirah pasti akan menerima buku catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanannya. Nah, ini. Warrabi'u yamurru 'ala surati kal barqil khatif. Yang keempat ini lebih dahsyat lagi. Orang yang jamaah itu dia akan melewati siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jembatan menuju kepada surga yang konon katanya tipisnya itu satu helai rambut dibagi 7. Berarti kan sangat tipis sekali. Bukan hanya tipis itu, kalau kata saya landep seperti pisau. Semakin tipis itu kan semakin landep. Nah, orang-orang yang biasa jamaah ini melewati siratul mustaqim itu seperti apa? Kalbarkil khatif, seperti petir yang menyambar. Dari saking cepatnya itu, saat itu, tiba-tiba sudah masuk surga saja. Ini keistimewaan orang yang mendawamkan jamaah.
Wal khamisu yudkhiluhu Allahu ta'ala al jannata bila hisabin wala azabin. Tak kalah penting lagi yang kelima, orang yang biasa melaksanakan jamaah, dia akan mendapatkan dari Allah itu luar biasa. Apa itu? Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak dihisab malah. Semua orang akan dihisab, dihitung amal perbuatannya dari pertama kali dia mukallaf, terkena hukum atau taklif menjadi orang yang mukallaf, sampai dengan wafatnya, meninggalnya, lalu kemudian diperiksa. Nah, orang yang berjamaah ini nggak diperiksa, sama Allah nggak diperiksa, nggak dihisab, apalagi diazab. Diperiksa saja tidak, jadi tidak mungkin diazab juga. Nah, ini manfaat atau fadilah daripada orang-orang yang biasa mendawamkan sholat dengan berjamaah gitu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan untuk bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Karena kalau misalkan tidak Allah anugerahkan, nggak bisa. Jadi kita minta sama Allah agar hati kita ini selalu digerakkan untuk bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ya, kalau tidak minta ya entah gitu. Ya, jadi minta Mas Andri. Sholat mudah-mudahan bisa istiqomah dan mudah-mudahan bisa istiqomah juga dengan berjamaah. Ya, ini salah satu hadis yang ada di dalam syarah kitab Wasiyatul Mustafa. Nah, ada penjelasan yang lain dari Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar. An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, salasatun alayya faridatun wa sunnatun lakumul witru wasiwaku wa qiyamul lail. Apa kata Kanjeng Nabi? Ada 3 perkara yang diwajibkan atasku, tetapi sunnah untuk kamu. Jadi kalau kepada atau untuk Nabi Muhammad itu menjadi wajib, untuk umatnya menjadi sunnah. Artinya Kanjeng Nabi pasti melakukan itu gitu. Nah, kalau umatnya ya ada yang melakukan, ada yang tidak. Namanya juga hukumnya jadinya sunnah gitu. Apa? Yang pertama adalah al-witru, sholat witir. Sholat witir minimal 1 rakaat dilakukan di penghujung sholat malam, jadi diakhiri dengan sholat sunnah witir. Minimal 1 rakaat, maksimal sampai 11 rakaat. Nah, itu tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Itu yang pertama. Jadi Kanjeng Nabi pasti witir. Ya, Kanjeng Nabi pernah melakukan 11 rakaat, pernah 3 rakaat, pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua adalah wasiwaku. Siwak itu yang kemarin dibahas juga, itu kan sunnah. Nah, tapi bagi Nabi Muhammad itu menjadi wajib. Yang ketiga adalah waqiyamul laili, sholat sunnah tahajud. Nah, Kanjeng Nabi wajib. Konon Kanjeng Nabi ketika melaksanakan sholat itu ya sampai kakinya pada bengkak gitu kan. Nah, itu saking luar biasanya Kanjeng Nabi melaksanakan sholat tahajud sampai seperti itu. Nah, kalau kita-kitaan saya nggak tahu, kadang tahajud, kadang tidak gitu kan. Nah, itu. Tapi ya diusahakan betul tahajud ini benar-benar dilaksanakan oleh kita. Ya, mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah agar bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga Mas Andri, dari syarah kitab Wasiyatul Mustafa ini ada hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. An Umar bin Khattabi anin Nabi sallallahu anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man shalla fil laili ahsanas salati
akramahullahu ta'ala fitis ati asya'a khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Dari Sayyidina Umar bin Khattab, dari Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang sholat malam, yakni sholat tahajud, ahsanas sholati, dia melakukan sebaik-baiknya sholat. Artinya di antara sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, itu yang paling baik itu adalah sholat tahajud, yang paling istimewa. Akramahullahu ta'ala fitis ati asya'a. Allah akan memuliakan, Allah Ta'ala akan memuliakan orang-orang yang melaksanakan sholatul lail dengan apa? Dengan 9 perkara. Ini luar biasa. Ada 9 perkara yang didapat bagi orang yang membiasakan diri melakukan sholat sunnah tahajud. Khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Yang 5 perkara dia akan mendapatkan di dunia, dan 4 perkara akan didapatkan kelak di akhirat. Jadi di dunia mendapatkan, di akhirat juga mendapatkan. Wal khamsatu allati fid dunya yahfazuhullahu minal afat. Yang pertama, 5 perkara yang pertama yang didapatkan di dunia, Allah akan menjaganya dari keburukan-keburukan. Nah, ini penting ini. Artinya bisa saja sebab dari keburukan-keburukan yang kita lakukan itu ya karena kita jarang tahajud. Jadi kalau orang sudah mulai memperbaiki diri, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sholatnya. Tentunya yang wajib yang 5 waktu terlebih dahulu. Nah, setelah yang 5 waktu itu sudah dia betul-betul bisa melaksanakannya, dia jangan berhenti di situ. Jadi harus melakukan sholat sunnah juga dalam rangka pembenahan diri itu sendiri. Apa yang dilakukan? Yang mengiringi sholat wajib. Ada sholat sunnah rawatib namanya. Ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Nah, itu namanya sholat sunnah rawatib. Yang sebelum dan yang sesudah sholat wajib. Nah, baru kemudian menambah dengan sholat duha, dengan sholat hajat, dengan sholat taubat, dengan sholat tahajud, dengan sholat witir. Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan keringanan kepada kita untuk bisa melakukan sholat-sholat ini semuanya. Ternyata fadilahnya begitu luar biasa. Ini di dunia saja yang paling kelihatan ketika sudah bisa melaksanakan sholat tahajud, Allah menjaga dari keburukan-keburukan. Yang kedua, wa yadharu atharut ta'ah fi wajhihi. Nah, orang tersebut yang biasa melaksanakan sholat tahajud itu asar taatnya, bekas-bekas ketaatannya di wajahnya itu Allah akan tampakkan. Jadi ketaatannya itu dari wajahnya itu ditampakkan oleh Allah. Ya bukan dirinya yang pengen, tapi Allah yang menampakkan. Jadi tadi tambah bersinar wajahnya, lalu kemudian tampak juga asar-asar ketaatan yang ada pada dirinya. Karena kalau sudah dia bisa mampu melaksanakan sholat tahajud, itu bisa dipastikan orang ini ya keren. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah yang tahajud, yang kebanyakan orang susah untuk melaksanakannya, dia melaksanakan sholat tahajud. Makanya ini bentuk ketaatan yang begitu dahsyat bagi orang yang sudah mampu melaksanakan sholat tahajud. Nah, maka ditambahkan oleh Allah ketaatan, bekas-bekas ketaatan di wajahnya. Kemudian yang ketiga, ini di dunia, masih di dunia ini Mas Andre. Wa yuhibbuhu qulubu ibadihis shalihin wan nasi ajmain. Apa itu? Dia akan dicintai oleh di hati hamba-hamba Allah yang soleh. Wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Jadi, manfaatnya, fadilahnya, orang yang biasa tahajud itu disukai sama orang, disenangi sama orang, dicintai sama orang. Ya kebalikannya, berarti kalau yang tidak biasa tahajud ya kebalikannya. Oke.
Jadi orang pada gandrung tiba-tiba, pada suka, pada datang, pada ya sekedar bersilaturahmi gitu. Ngangenin lah kalau zaman sekarang itu. Nah, ini manfaat daripada orang yang biasa melaksanakan sholat tahajud. Apalagi kemudian yang keempat ya Mas Andri, wa yantiqu lisanuhu bil hikmah. Nah, kata-kata yang keluar dari lisannya itu penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Ucapan yang keluar dari lisannya itu betul-betul memberikan kedamaian bagi sesamanya, bagi orang-orang yang di sekitarnya, bagi keluarganya, bagi tetangganya, bagi sahabat-sahabatnya, bagi setiap orang yang ditemuinya. Itu ada kedamaian, ada hikmah-hikmah yang muncul dari mulut orang yang biasa tahajud itu. Jadi dari lisannya itu setiap kalimat-kalimatnya itu begitu indah terdengar. Nah, bahkan tidak jarang kemudian ditunggu ucapannya ini. Kenapa? Karena penuh hikmah soalnya. Nah, itu ciri. Nah, kita bisa mengidentifikasi banyak orang yang kita temui dengan ucapannya itu, dengan lisannya itu betul-betul membuat damai kita. Nah, ini dari tahajud ini ternyata. Di antaranya dari tahajud. Nah, itu sangat luar biasa sekali tahajud. Kemudian wa yaj'aluhu hakiman ay yarsukuhul fiqha. Dan yang kelima, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang memahami hukum atau apa? Allah akan memberikan rizki kepada orang itu memahami syariat, memahami fiqih. Nah, jadi kalau kita sedang tolabul ilmi, sedang mencari ilmu, ya membiasakan diri untuk bertahajud. Karena ini akan mempermudah pemahaman kita untuk memahami nilai-nilai agama. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menginginkan seseorang itu menjadi orang yang baik, yang akan dilakukan oleh Allah, dia akan diberikan pemahaman tentang urusan agamanya. Jadi kalau ada orang yang diberikan Allah pemahaman baik, pemahaman tentang agama, berarti ciri Allah menghendaki orang tersebut jadi orang baik. Sebaliknya, kalau misalkan orang itu jauh daripada pemahaman keagamaannya, atau diajak berbicara tentang masalah keagamaan, dia malah nggak mau atau menjauh dan seterusnya, ya ciri berarti orang itu tidak dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Nah, ini menjadi parameter buat kita artinya. Artinya kita ini tergolong yang mana nih? Tergolong orang yang semangat di dalam mencari ilmu agama atau tidak? Kalau kita tergolong orang yang bersemangat dalam mencari ilmu agama, berarti Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Tapi tentunya ketika sudah memahami ilmu agama, ya dilaksanakan. Jangan sampai kita sudah diberikan pemahaman ilmu agama oleh Allah melalui ulama, melalui kiai, atau melalui guru-guru kita, lalu kemudian kita tidak melaksanakan itu. Namanya ilmunya hanya sebatas pengetahuan saja, belum sampai kepada manfaat buat dirinya, apalagi buat orang lain. Ya syukur-syukur kan yang namanya ilmu itu kan manfaat buat dirinya, lalu kemudian bisa bermanfaat pula bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kebalikannya, kalau misalkan ternyata Allah tidak memberikan keinginan kita untuk menimba ilmu agama, ya kita harus hati-hati dong. Aduh, jangan-jangan nih Allah nggak suka kita menjadi orang yang baik. Na'udzubillah. Maka ya segera saja. Berarti mungkin ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh kita sampai kemudian Allah mentakdirkan kita tidak mau menggali ilmu agama, bahkan jauh. Nah, ini maka harus diwaspadai. Kita tergolong yang mana gitu. Kalau seperti itu bagaimana kalau jauh dari ilmu-ilmu agama? Ya cepat istighfar. Lalu kemudian kita cari orang yang menyampaikan ilmu-ilmu agama, kita bersemangat untuk menggali ilmu agama, dan insya Allah nanti Allah akan tunjukkan hidayahnya kepada kita semua. Nah, itu yang didapatkan di dunia ya, 5 perkara yang didapatkan di dunia bagi orang yang
biasa melaksanakan sholat tahajud. Wal arba'atu allati fil akhirah, dan yang 4 perkara akan didapatkan di akhirat. Apa itu? Yuhsyaru minal qabri al baydul wajhi. Nanti ketika Allah mengumpulkan, membangkitkan orang-orang, nah orang yang biasa tahajud itu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan mukanya itu putih, wajahnya putih berseri, bersinar. Nah itu. Nah, nanti di akhirat ada ciri-cirinya. Kalau misalkan kelihatan memancar mukanya, bahwa dia berarti biasa tahajud ini, begitu. Yang kedua apa? Wa yuyassaru alaihil hisab. Dia akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan perhitungan amalnya. Jadi hisabnya diringankan, gak dipersulit sama Allah. Ya bisa dikatakan dimakfu, diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa atau banyak hal yang dilakukan dulu yang terkait dengan maksiatnya, dimudahkan sama Allah kalau dia sudah istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajudnya. Wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Yang ketiga, dia akan melewati suratul mustaqim kal barqil khatif, seperti petir yang menyambar. Sama ya fadilahnya dengan tadi sholat yang berjamaah itu. Ternyata sholat tahajud juga sama ini, seperti petir yang menyambar. Wa yu'ta kitabahu biyaminihi yaumal qiyamati, dan dia akan menerima buku catatan amalnya di hari kiamat dengan menggunakan tangan kanannya, sama seperti jamaah. Nah ini Mas Andri apa namanya, fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan dari ketika kita bisa istiqomah untuk menjalankan sholat tahajud ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sahabat-sahabat saung langit yang menjadi kru dan dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ringankan untuk menggerakkan hati kita, untuk menggerakkan jasad kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sebagai pendahuluan Mas Andri. Terima kasih. Masya Allah Pak sahabat. Kajiannya malam ini apa ya, susah dikata-kata ya, maksudnya dari kajian ini aja kita bisa mengambil kesimpulan. Maksudnya gini, kalau kita pengen mendapatkan dunianya ya, kita harus kejar akhiratnya. Nah ini ada pertanyaan yang saya mau tanyakan pakai tadi soal tahajud ya pakai. Kalau tahajud itu apakah emang harus sendiri, apa bisa berjamaah kayak seperti sholat jamaah yang kemarin kita pernah bahas? Oh ya, ya untuk sholat tahajud itu sunnahnya sendiri, sunnahnya sendiri. Tapi kalau misalkan berjamaah pun itu ya boleh. Artinya memang bagusnya sendiri kalau sholat sunnah itu, kecuali sholat sunnah apa yang ketika Ramadan itu taraweh ya, sholat taraweh ya sunnahnya berjamaah. Kalau yang lainnya itu bagusnya sendiri. Tapi ada ulama yang kemudian membolehkan berjamaah. Gitu. Seperti itu Mas Andri. Keren ya. Jadi itu keistimewaan tahajudnya berarti ada 5 perkara yang tadi itu ya, pakai yang di dunia sama di akhirat itu kan ya. Ya. Nah, kan tadi juga ada lagi yang saya dengar juga, ada orang 5 waktunya tidak dikerjakan tetapi tahajudnya dikerjakan. Ya, pakai emang ada begitu? Barangkali ada gitu tuh. Nah, saya kira nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Logikanya nggak ketemu. Kenapa dikatakan nggak ketemu? Bagaimana mungkin dia melaksanakan yang sulit? Tahajud itu sulit Mas Andri. Harus tidur dulu, tengah malam bangun, kemudian melaksanakan sholat gitu kan.
yang begitu itu susah minta ampun. Apalagi yang wajib kan begitu. Jadi nggak mungkin. Tapi kadang Kalau gini, misalkan ada, kalau misalkan ada pun, ya ngawur namanya. ngawur, Jadi melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Iya, Masih mending kebalikannya. lebih ke wajib ya. Mengerjakan yang wajib, yang 5 waktu, tapi tahajudnya belum. Belum. Nah, itu lebih baik begitu ketimbang dibalik itu. Karena ngaco, pemahamannya ngaco. Kadang gini Pak Kiai, yang saya pernah dengar dan pernah lihat, orang ini lagi bingung posisinya Pak Kiai, lagi punya masalah dan lain-lain. Dia diberitahu oleh ibarat kayak tokoh agama atau tokoh-tokoh yang spiritual yang lain-lain, guru-guru yang lain gitu, kerjain tahajud. Dia kerjain tahajud, tapi wajibnya tidak. Oh gitu. Ada yang begitu ya? Maksudnya Tapi bukan Mas Andri kan? bukan. Ya, ada yang lain gitu. Ada pernah lihat, maksudnya pernah dengar saja gitu. Terus dilalahnya ya nggak tahu apa namanya, hidayah dari Allah tak apa. Masalah itu selesai gara-gara dia mengerjakan itu. Gitu. Terus pertanyaannya, kok itu bisa gitu tuh? Oke. Sedangkan yang harus itu kan wajibnya. Oh, ya. Ya, kalau antara persoalan dengan sholat itu ada 2 perkara yang harus dibedakan, Mas Andri. Bisa saja dia tidak sholat apapun, persoalan itu selesai. Iya. Bisa kan? Bisa. Tapi yang harus dipahami ketika ada seorang kiai atau seorang ulama yang mengatakan, orang curhat nih, curhat, waduh saya punya kepusingan ini kiai atau ustadz, ya udah tahajud, tahajud. Itu maknanya bukan tahajudnya saja. Yang dimaksud adalah ditambah sholatnya tahajud, gitu. Bukan hanya 5 waktu saja. Gitu. Jadi sudah menjadi mafhum bahwa tahajud itu sunnah, yang 5 waktu itu wajib. Jadi bukan berarti kemudian tahajudnya yang diprioritaskan, yang wajibnya malah tidak. Jadi kebalik. Bahaya. Itu bahaya, malah bahaya. Nah, yang harus dipahami begini, kenapa kemudian kiai ketika menyarankan orang yang sedang dalam kondisi yang bingung, dalam kondisi yang susah, lalu diberikan saran untuk sholat, nah itu kan? Iya. Nah, ini apa sih sebetulnya? Kenapa kok jawabannya adalah sholat gitu ya? Sebab begini, bisa dipastikan bahwa seseorang itu ketika mendapatkan ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantara salah satu sebabnya karena dia menyepelekan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Apa itu? Ya sholat. Itu diantaranya ya, diantaranya. Itu bisa saja karena sholatnya. Maka para kiai biasanya menyarankan, kamu sholatnya benar belum? Ayo sholat dulu lah 5 waktu gitu kan. Kalau ternyata sholatnya saja belum, ya susah. Maka diperbaiki dulu sholatnya. Nah, setelah sholat diperbaiki, apa sih makna dari memperbaiki sholat itu? Itu maknanya adalah memperbaiki hubungan diri kita dengan Allah. Wong kita ini adalah tergantung kepada Allah kok. Ada nggak orang yang tidak tergantung kepada Allah? Nggak ada. Semuanya tergantung kepada Allah. Karena tergantung sama Allah, maka kita gantungkan semuanya kepada Allah. Jadi kita gantungkan kepada Allah, persoalan kita serahkan semuanya kepada Allah, Allah beres semua. Kalau Allah sudah mengizinkan kita persoalannya beres semua, ya beres. Beres. Iya. Tapi kalau misalkan Allah belum menghendaki beres, ya belum. Nah, itu mutlak kebijakan dari Allah, prerogatifnya Allah ya. Prerogatifnya Allah, orang diselesaikan atau belum. Tapi kalau misalkan ternyata belum juga, ini yang harus dipahami, jangan kemudian berpikiran negatif. Iya. Wah, cuma ini Allah nggak ngasih, nggak ngabul ini, saya tetap susah. Lalu kemudian tidak sholat lagi, wah kacau juga. Itu ada makna juga di balik itu ketika Allah belum mengabulkan. Yang harus kita pahami, doa yang dipanjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu ada kalanya Allah mengabulkan di dunia dan ada kalanya Allah mengabulkan nanti di akhirat. Bisa saja persoalannya belum selesai di dunia ini, tapi ternyata itu menjadi balasannya di akhirat. Sebagai penghapus dosanya misalkan. Itu kan anugerah yang begitu agung itu. Dia persoalannya nggak selesai-selesai sampai matinya misalkan. Tapi ternyata doanya itu dikabulkan ketika di akhirat. Itu malah justru luar biasa. Sangat agung sekali itu anugerah dari Allah. Kenapa? Ketika diampuni oleh Allah semua dosanya misalkan, ya itu kan pasti jaminan dia masuk surga. Ketimbang misalkan dikabulkan di dunia, tetapi di akhiratnya malah kebalikannya, naudzubillah kan begitu. Nah, jadi artinya ketika kiai menyarankan untuk sholat, kemudian tahajud, itu dalam arti perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan sholat ini menjadi pangkal daripada perubahan dari semuanya. Kenapa sebabnya? Tadi disampaikan bahwa orang muncul banyak masalah itu bisa jadi karena hubungan dengan Allahnya kurang bagus. Berarti Allah cemburu dong? Ya, cemburu. Allah itu maha pencemburu, Santri. Maha pencemburu. Maha cemburu ya. Iya. Dan Allah itu, cemburunya Allah itu ketika orang lebih memilih maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah. Itu lebih cemburu lagi. Kenapa? Ada yang nikmat, ada yang maha dahsyat, yaitu taat. Dan itu nikmatnya minta ampun. Kenapa memilih maksiat? Gitu. Nah itu cemburunya Allah di situ. Dan sangat cemburu sekali. Makanya ya, kalau kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, Kiai mengatakan sholatnya diberesin. Gitu. Kenapa? Karena ini pangkal. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh yang namanya sholat itu betul-betul bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Persoalan yang muncul, kemudian hal-hal yang buruk yang sering kita lakukan, kalau misalkan mau diambil gara-garanya, itu adalah sebab sholatnya belum beres. Makanya beresin sholatnya, persoalan akan beres semua. Tapi bukan berarti kemudian kita beresin sholatnya dalam rangka itu. Tapi dalam rangka untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kan sebelum kita maksudnya memperbaiki hubungan terhadap Allah nih, Pak Kiai, kan ada pernah ada yang bilang juga tobatlah. Jadi pengakuan dulu, ya. Pengakuan bahwa kita ini sudah melakukan maksiat dan lain-lain. Dari situ kan mungkin kan lebih ke Allahnya itu kan lebih kayak mesra lah kalau ke sesama manusia nih, Pak Kiai. Nah, ada orang yang hanya saya ambisi pengen baik, berarti kan itu ada ambisi doang Pak Kiai, nggak ada embel-embel lilahnya terhadap Allahnya Pak Kiai, hanya pengen dilihat aja, oh baik, padahal sih di luar maksiat tetap. Ya, terus, nah itu gimana Pak Kiai? Maksudnya buat apakah nanti hidayah itu akan muncul lagi atau teguran-teguran apa gitu dari Allah? Ya, kalau manusia itu kan itu tidak terlepas dari yang namanya dosa. Artinya setiap manusia karena bukan nabi, bukan rasul, dia pasti bermaksiat. Pasti punya salah sama Allah. Nah, istighfar atau taubat itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang. Itu jawabannya taubat. Nah, yang harus disadari dulu itu kita ini sedang melaksanakan ketaatan atau sedang melaksanakan kemaksiatan. Jangan-jangan kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah kemaksiatan. Ini disadari dulu. Oh, saya ini maksiat ternyata. Nah, biasanya kalau sudah menyadari bahwa ini adalah maksiat, dia akan berhenti dari kemaksiatannya. Tapi kalau misalkan ternyata dia belum menyadari apa yang dilakukannya itu adalah maksiat, maka orang ini ya belum ada keinginan untuk merubah dirinya. Biasanya awalnya dari menyadari dulu bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang banyak kepada Allah, lalu kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya dikasih cara
dikasih jalan, diberikan fasilitas sama Allah. Tiba-tiba ketemu sama saudaranya yang ustadz atau yang soleh gitu kan. Tiba-tiba terjalin hubungan yang baik, lalu kemudian ada getaran-getaran, ada perubahan-perubahan, berubah dia. Nah, ini semuanya menggerakkan Allah gitu. Nah, antara tobat dengan kewajiban sholat ini ada keterkaitan. Nah, itu. Nah, ada keterkaitan Mas Andri. Ini dia tobat terus, tapi nggak sholat, kan lucu. Lucunya gimana? Tobat yang model apa yang nggak sholat? Emang ada? Kan nggak ada. Orang yang bertobat pasti yang dia lakukan terlebih dahulu adalah sholatnya 5 waktu itu, karena kewajiban dan nggak bisa ditinggalkan. Dan itu terus-menerus berjalan setiap harinya kan, kewajiban 5 waktu itu. Lalu kemudian dia istighfar lagi, tapi nggak sholat, kan lucu, ya kan? Jadi ya pasti orang yang kembali kepada Allah, menginginkan dia pertobatan kepada Allah, pasti yang pertama kali dia perbaiki sholatnya. Dan ini nanti sholatnya nih, sudah dia istiqomah, 5 waktunya sudah dikerjakan, baru nanti kebaikan-kebaikan yang lain akan muncul. Ya istighfar juga, sholatnya iya, istighfar juga, tambah baik, tambah benar, tambah beres urusannya dan seterusnya. Nah, ini adalah proses ya, proses di mana seorang hamba harus menyadari ini. Karena orang tidak memahami itu, selalu bertanya kepada Allah, ada salah apa saya? Tapi dia nggak pernah mikir, padahal salahnya banyak yang harus diperbaiki. Dan sebetulnya dia tahu apa yang harus dia perbaiki. Tapi yang jadi lucu itu, dia tidak mau memperbaiki itu, padahal sudah dikasih tahu caranya. Allah sudah kasih hidayah melalui orang. Kamu sholat loh, ya kan? Kamu tobat, kemudian kamu sholat loh, perbaiki. Itu tahu caranya, ya kan? Tinggal sholat saja, tinggal tobat aja. Yang lucunya, sudah dikasih tahu begitu, tidak. Lalu kemudian bertanya lagi, Allah, kesusahan saya ini kok tambah banyak saja. Padahal jawabannya kembali sama Allah itu. Kembali kepada Allah, nanti Allah bereskan semua urusannya. Jadi siapa di antara kita yang mementingkan urusan-urusan kepada Allahnya, maka Allah akan memberesi semua urusan yang ada di hadapan kita. Semuanya menjadi ringan di hadapan kita. Jadi gampangannya, siapa di antara kita yang paling dekat dengan pusat? Tower pusat ya. Paling pusat itu yang paling bahagia. Maka ya dekatilah yang mempunyai kekuasaan itu. Maka niscaya tidak ada yang besar di hadapan kita. Semuanya dipandang tidak ada yang susah. Kenapa? Karena ya kita betul-betul mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap masalah harus mengandalkan Allah. Jadi ada masalah balikin ke Allah ya. Allah, saya nggak sanggup nih. Yaudah Allah aja yang nyelesain kan gitu ya berarti. Iya. Jadi bukan Allah yang menyelesaikan. Ya hakikatnya Allah yang menyelesaikan. Karena berarti begini, kita menyadari bahwa diri kita ini Allah yang menciptakan. Kemudian Allah menggerakkan persoalan akhirnya muncul, menggerakkan fenomena-fenomena yang terjadi pada diri kita. Itu semua skenario Allah. Kadang-kadang kita tidak memahami itu, Mas Andri. Maka pahami itu bahwa itu adalah skenario Allah dalam rangka Allah memberikan pemahaman kepada kita skenario-skenario yang muncul semacam itu dalam rangka agar kita kembali kepada Allah. Kita mau gak kembali kepada Allah ini? Jawabannya mau atau tidak. Kalau mau bersegeralah. Kalau tidak mau ya repot. Berarti Allah itu selalu mengasih hidayah ke setiap makhluknya, dan gimana makhluknya itu sendiri mau mengambil atau tidak berarti pakai. Iya, karena di mana-mana hidayah itu muncul. Betul nggak? Hidayah itu selalu muncul. Di tengah-tengah obrolan misalkan antara sahabat dengan sahabat, teman dengan teman, seringkali terbesit kata-kata dari teman kita, hal-hal yang baik gitu kan, hal-hal yang memberikan semangat kepada kita. Mau ambil? Jangan-jangan Allah sudah menggerakkan tentaranya melalui lisan-lisan orang-orang yang ada di sekitar kita itu, lalu kemudian kita cuek, tidak menghiraukan itu.
Nah, itu bahaya. Jangan, itu biasanya kan sifat manusia itu kan egonya lebih dominan Pak Kiai. Nah, itu. Untuk mengakui dulu kan, berarti awalnya mengakui, tobat, sholat kan enak tuh, lempeng juga. Iya, makanya untuk memandang akan hal itu tuh ketika ada orang yang berbicara, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Sehingga nanti tidak a priori. Kalau kita melihat apa yang siapa yang berbicara, karena kita akhirnya penilaian. Wah, orang ini saya tahu keburukannya ini, padahal yang diucapkannya baik. Di sisi lain ada keburukan, di sisi yang lain ada kebaikan juga. Maka kita ambil yang kebaikannya, kan begitu. Nah, kenapa? Karena di antara kita nggak ada yang sempurna. Iya. Begitu. Jadi yang baik ambil, yang tidak baik jangan diambil, kan begitu. Paling itu pakai kesimpulan. Balik. Kesimpulannya banyak, kan. Kalau saya jelaskan kesimpulan bisa setengah jam lagi, jadi Nggak apa-apa. Ya, kita coba berusaha untuk menyimpulkan kajian kita pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Jadi di awal memang kajian ini tentang kebanyakan sholat jamaah dan juga tentang sholat sunat tahajud, ya. Nah, dari kajian ini kemudian berkembang, dari obrolan-obrolan itu banyak hal yang akhirnya dibahas tentang konsepsi sholat, tentang konsepsi mahabbah dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini ya cobalah, yang tahu diri kita itu ya kebanyakan kita, kan gitu. Maka coba kita ukur diri kita mulai dari mana. Kalau misalkan kita belum bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat yang wajib, ya sholat yang wajib dulu lah, walaupun belum bisa berjamaah. Tapi kalau misalkan ternyata kita sudah istiqomah melaksanakan sholat yang wajib, tapi masih sendiri gitu, ya kita tingkatkan. Ayo kita coba sholat kita dengan berjamaah. Kalau sudah bisa berjamaah, tambah sholat-sholat yang lainnya, ya sholat tahajud. Karena ini semuanya banyak fadilah yang akan kita dapatkan dari apa yang kita lakukan ini. Dan tentunya proses panjang ini tidak berhenti sampai di sini, Mas Andri. Jadi jangan berhenti berproses. Di atas langit ada langit, pemahaman kita semuanya masih terbatas, kajian-kajian masih banyak, ilmu sangat banyak sekali, dan kita dilarang berhenti. Karena kewajiban belajar itu kan sampai mati. Maka ya ayo kita terus gali, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, kefutuhan untuk kita semuanya, dan kita berharap pula meminta kepada Allah memudahkan kita menjadi orang yang taat, dijauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah dalam pertaubatan kita. Begitu Mas Andri, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.